Kalau misalnya untuk Sobat JKN, jika memang ada kendala yang dialami oleh Sobat JKN, mohon untuk dapat disampaikan kepada kami. Kami juga perlu untuk perbaikan kepada BPJS Kesehatan dan juga untuk pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Jadi jangan ragu untuk melapor ke BPJS Kesehatan. Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama saya, Dia Permata Pulhatimena di Bacarita JKN, bahas dengan ceria tentang JKN. Kali ini di episode Bacarita JKN ini, kita akan membahas tentang penanganan pengaduan BPJS Kesehatan. Sudah hadir bersama saya narasumber kita yang sangat ganteng, yaitu Kak Fahri. Kak Fahri, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Prasetyo. Saya adalah staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang Ambon. Udah? Oke Kak, berbicara tentang penanganan pengaduan BPJS Kesehatan nih. Pasti masih banyak Sobat JKN di rumah yang belum tahu untuk melakukan pengaduan, harus lapor kemana nih? Atau harus mengadu kemana nih? Oke. Mungkin Kak Fahri bisa menjelaskan nih kepada Sobat JKN di rumah, apa sih yang dimaksud dengan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan itu sendiri? Oke, untuk penanganan pengaduan itu merupakan adalah salah satu bagian di mana tim dari BPJS Kesehatan menerima, mengelola, dan menyampaikan kembali terkait dengan pengaduan yang kami terima. Itu kami pun juga ada timnya, jadi bukan hanya saja saya, itu juga ada di bagian-bagian lain. Oke Kak, kira-kira bagaimana sih caranya untuk mengajukan pengaduan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan yang mungkin peserta JKN mengalami kendala dalam mendapatkan layanan dari BPJS? Mana sih Kak? Baik, kalau misalnya untuk kanal layanan untuk pengaduan itu memang ada dua, yaitu kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Kalau untuk tatap muka sendiri bisa untuk melakukan pengaduan di kantor cabang ataupun kantor kabupaten dan kota sesuai dengan yang terdekat saja untuk melakukan pengaduan. Lalu kalau misalnya untuk non tatap muka itu ada Care Center 165 melalui via telepon atau melalui mobile JKN, terus melalui website ataupun melalui Pandawa. Itu juga bisa untuk melakukan pengaduan. Oke, jadi untuk mengajukan pengaduan bisa lewat aplikasi-aplikasi tersebut dan datang langsung ke kantor ya Kak? Iya, betul. Apakah nih ada kanal layanan khusus untuk menangani pengaduan dari peserta JKN? Kalau untuk kanal layanan khusus sih tidak ada, karena kami juga mau mempermudah juga untuk kepada peserta, jadi bisa ke kantor bagi yang tidak bisa mengakses melalui kanal layanan non tatap muka ataupun bisa melalui kanal layanan non tatap muka itu untuk yang tidak bisa datang ke kantor. Oke, jadi dari mana saja peserta JKN bisa langsung melakukan pengaduan ya Iya, Kak? betul. Jadi apa saja sih jenis pengaduan yang dapat diajukan ke BPJS Kesehatan? Kalau untuk pengaduan yang bisa itu biasanya sih terkait dengan kendala pelayanan selama di rumah sakit, misal kayak obat-obatan atau misal kayak ditagihkan padahal sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, itu bisa disampaikan kepada kami. Selain itu juga terkait dengan kendala-kendala yang dialami, misal kayak sudah bayar tapi belum aktif, itu juga bisa disampaikan kepada kami. Oke, jadi apa aja ya Iya, Kak? betul. Jika Sobat JKN di rumah yang mengalami kendala atas layanan BPJS Kesehatan, bisa langsung mengadukan pengaduan. Iya, bisa langsung. Oke Kak, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk peserta JKN mendapatkan respon atas pengaduannya? Baik. Kalau untuk responnya sendiri itu maksimal di kami 3 hari kerja. Jadi kalau misalnya pengaduan di hari ini, maka 3 hari kerja berikutnya sudah harus kami respon dan sudah ada jawabannya. Oke Kak, 3 hari ya, Iya, 3 hari berarti kerja. cukup cepat ya. Kak, pengaduan ini bisa dilaksanakan secara online? Yang tadi saya bilang untuk
pengaduan bisa diselesaikan secara dia sampaikan dan diselesaikan secara online. Jadi kalau misalnya yang tadi karena layanan mobile JKN, terus Wandawa, website BPJS, dan juga Care Center 165 itu nanti untuk penyelesaiannya melalui online. Apakah kita bisa tahu nih cara untuk mengecek status pengaduan kita? Oke. Kalau misalnya untuk mobile JKN itu sudah ada langsung statusnya, tapi kalau untuk kanal lain bisa nanti ada melalui email ataupun nanti dari tim akan menghubungi melalui telepon. Apakah peserta JKN di rumah bisa melakukan pengaduan jika mendapatkan layanan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai gitu Kak? Baik. Kalau untuk pengaduan, semua peserta BPJS Kesehatan, peserta program JKN itu berhak berhak menyampaikan pengaduannya kepada kami. Karena salah satu hak dari peserta BPJS Kesehatan itu adalah menyampaikan pengaduan. Itu adalah hak dari sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi itu hak ya, Iya, hak peserta BPJS Kesehatan ya. Oke Kak, jika sudah menerima pengaduan nih, apa sih langkah yang diambil dari BPJS Kesehatan? Baik. Kalau untuk langkah dari BPJS Kesehatan, itu yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu terkait dengan keluhannya atau pengaduan yang disampaikan. Nanti kita konfirmasi ke bidang terkait ataupun sampai kita konfirmasi ke puskesmas ataupun klinik atau ke rumah sakit. Itu kita sampaikan, kita cari tahu kronologinya terlebih dahulu. Jika memang sudah ketemu kronologinya dan memang sudah ada jawabannya, maka kami akan langsung menginfokan kepada peserta terkait dengan jawabannya. Seperti itu. Oke, kalau untuk peserta JKN yang mau mengajukan pengaduan nih Kak, apa sih yang harus disiapkan untuk melakukan pengaduan di Pandawa atau di Mobile JKN dan di kanal-kanal layanan lainnya? Baik, mungkin untuk yang di awal itu biasanya kalau misalnya kayak diminta untuk beli obat di luar, itu biasanya kami minta untuk eviden resep dan juga eviden bukti pembeliannya, bukti pembayarannya kita minta. Tapi kalau misalnya untuk yang hal yang lain terkait dengan pelayanannya dan lain-lain, itu kalau misalnya memang ada evidennya bisa disertakan, tetapi kalau misalnya tidak ada, nanti kami akan coba telusuri dan kami konfirmasi juga di kedua belah pihak, baik itu ke pesertanya ataupun di pihak yang dilaporkan, seperti itu. Oke Kak, contohnya nih, saya mau bertanya, Baik. jika ada peserta JKN yang sudah mengajukan pengaduan, terus sudah ditindaklanjuti oleh pihak BPJS Kesehatan, namun peserta JKN tersebut tidak puas atau tidak respon dari BPJS Kesehatan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta JKN. Baik. Itu kira-kira bagaimana tuh Kak? Apakah ada selama ini Kak Fari pernah mengalami hal seperti itu? Oke, kalau untuk pengalaman seperti itu sih pernah. Dan memang kalau misalnya belum puas dari peserta, itu bisa langsung sampaikan lagi ke kami. Biar kami coba cari lagi untuk sampai di mana. Dan memang jika perlu ditemukan dari kedua belah pihak, maka kita akan temukan kedua belah pihaknya. Sampai dengan untuk kendala tersebut terselesaikan. Oke, jadi pihak BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk menyelesaikan pengaduan yang sudah diajukan oleh peserta JKN untuk diselesaikan secara baik-baik ya, Iya, betul. sampai peserta JKN itu merasa puas. Betul. Oke, jadi dari tadi kita sudah bahas nih tentang penanganan pengaduan BPJS Kesehatan, mulai dari apa sih yang dimaksud dengan penanganan pengaduan tersebut, sama kanal-kanal layanan yang bisa untuk peserta JKN ajukan pengaduan, caranya bagaimana. Jadi apakah dari Kak Fari ada kata-kata penutup mungkin Oke. untuk Mungkin kalau sobat JKN di rumah? pasti ada kalau misalnya itu. Jadi kalau misalnya untuk sobat JKN, jika memang ada kendala yang dialami oleh sobat JKN, mohon untuk dapat disampaikan kepada kami. Kami juga perlu untuk perbaikan kepada BPJS Kesehatan dan juga untuk pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Jadi jangan ragu untuk melapor ke BPJS Kesehatan. Itu.
Oke, Siap, terima kasih. kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak. Terima kasih Kak atas kesediaan waktunya untuk hadir di podcast Bacarita JKN kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima Bye-bye. kasih. Bye-bye.